Namun jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, janganlah kau tolak cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikali agak karibat tak mana tena podo made cemua. Sehat ki selalu, banyak rezeki kita, jadi ki orang kaya. Semua yang diinginkan bisa Allah wujudkan. Buat yang jomblo, moga ketemu ki jodoh tak cepat di. Cikali-cikali semuanya, supaya fokus ki hari ini, ayo minum ki dulu. Suka good susu kami tawa dengan gula aren. Ya, buat yang ada keluhan sendi, rematik dan lain-lain, kemudian gangguan pernapasan, kemudian ibu-ibu yang baru melahirkan untuk bosterasi, ingat gini dek. Ya, sehat selalu, dan perjalanan jalan-jalan kita kali ini akan kemana? Ayo ikuti terus video ini, tonton full durasi sampai habis biar dapat manfaatnya. Terima kasih sudah mensupport selalu. Yuk check it out. Sederhana tempatnya, tetapi aktivitasnya sudah luar biasa. Ketika itu saya diceritakan bahwa teman-teman yang bertugas di ambulans di langit misalnya mengantar yang akan dibantu jenazah sampai di Palu dan menerima satu botol aqua saja, dia tidak bersedia. Ini yang luar biasa. Sampai-sampai saya bisik itu hari setelah pulang dari kesehatan, saya bilang kau belajar di langit bagaimana manajemen mengelola suatu ambulans. Rampe kalian anak-anak presiden ke langit, zakatnya, infaknya, sedekahnya yang sampai hari ini adalah sangat menggembirakan ini Tulurwe. Masyarakat ini Tulurwe, dengan ini saja belum yang lain, kelihatannya kita sudah mencoba membuktikan makna daripada kata baru. Maka al-baru tomaraja mapuji pulau Desi, al-baru tomaraja mapuji pulau Desi. Yap, perjalanan jalan-jalan kita kali ini akan mengunjungi sebuah masjid kecil di pinggiran sungai yang dulu angker. Bahkan ada yang bilang kalau tempat ini adalah tempat paling angker di Kota Baru. Ya, tempatnya di Jalan Anggrek dan lokasi masjidnya ini jadi batas antara dua kampung, yaitu Kampung Ujungnya dan Kampung Maruala. Dan kali ini ada rame-rame di masjid ini loh. Video ini saya dokumentasikan tepat pada pertengahan Ramadan kemarin, tepatnya pada kegiatan buka puasa akbar sekaligus tarwih akbar sekaligus kunut akbar, yang merupakan rangkaian kegiatan milad dari Kurir Langit yang ke-9 tahun. Yap, cikali semuanya, kita saat ini sedang berada di Masjid Modern Kurir Langit, masjid milenial yang dibangun pada tahun 2017 oleh anak muda yang mayoritas berusia di bawah 30 tahun kala itu, yang tergabung dalam komunitas peduli fakir miskin dan anak yatim, yaitu Gerakan Sedekah Nasional Kurir Langit. Berbagai gelaran dicapkan pada masjid ini. Ada yang menyebutnya masjid milenial, ada yang menyebutnya masjid anak muda, ada juga yang bilang masjid modern, ada juga yang bilang masjid multi manfaat, hingga ada tong yang bilang masjid makan-makan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Tentu ada ceritanya atau ada alasannya masing-masing. Nah, ini akan kita bahas di lain waktu saja, karena pada video kali ini kita akan fokus ke acara bukber dan milad dulu. Ya, jadi milad Kurir Langit seharusnya diperingati setiap tanggal 27 April yang bertepatan dengan Hari Sedekah Nasional, dan juga sebagai hari jadinya Kurir Langit sejak 2014 silam.
Namun kali ini sengaja dimajukan agar bisa bertepatan dengan momen Ramadan, agar aktivitas milad kali ini bisa bernilai pahala yang berlipat-lipat keberkahan. Amankan. Mengapa kebaikan? Jadi rangkaian acara hari itu dimulai dengan salat duhur berjamaah, lanjut dengan pertemuan orang tua santri. Ya, ini pun sebenarnya kegiatan rutin bulanan. Momen ketemunya santri dengan orang tuanya. Jadi Cikali di Masjid Kuri Langit ini ada sekitar 270-an santri dan mahasantri belajar di masjid ini dengan beasiswa dari masjid ini juga. Jadi masjid ini punya pondok pesantren. Nah, kegiatan berlanjut setelah sholat asar. Santri-santri mulai mengisi acara di panggung dengan penampilan-penampilannya. Ada marawis, ada puisi juga. Tuhanku, jika aku menyembahmu karena inginkan surga, tutuplah pintu surga bagiku. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, cemplungkanlah aku ke dalam neraka. Namun jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, janganlah kau tolak cintaku. Ini yang baca puisi ini namanya Hana, termasuk jauh juga asalnya dari Bulukumba. Ya berapa di 8 jam 9 jam perjalanan dari Pada acara ini dihadiri juga Andre Guruta, Profesor Dr. Muhammad Farid Wajdi, MA. Beliau adalah Ketua MUI baru, pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, penasihat di Masjid Kuri Langit, kemudian penasihat juga di Basnas Kabupaten Baru. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Bupati Baru, Bapak Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI beserta rombongan. Hadir juga Bapak Bupati Baru, kemudian yang mewakili Kakanwil Kemendak Provinsi, serta segenap SKPD dari Kabupaten Baru dan donatur-donatur yang selama ini telah mensupport program-program keumatan di Masjid Kamis 15 Ramadan 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 6 April 2023 Masehi. Marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Quran menerima beasiswa kurang lebih 270 santri dan mahasantri yang dibiayai oleh zakat, infak, sedekah dan wakaf Bapak Ibu semua. Selama ini kita punya mimpi, insya Allah suatu saat nanti kita bisa mendirikan Islamic International University di Kabupaten Baru. Amin. Yang pada saat itu nanti bukan lagi anak-anak baru,
bukan lagi anak-anak Sulawesi Selatan dan anak-anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak Malaysia dapat beasiswa dari orang baru. Anak-anak di kawasan Asia Tenggara bahkan tidak menutup kemungkinan daripada setiap tahun kena bom dan lain sebagainya, roket, anak-anak Palestina kita bawa kuliah di sini, belajar dengan baik, pulang membangun bangsanya. Itulah peradaban Islam, peradaban zakat, peradaban wakaf, peradaban masjid, peradaban Rasulullah SAW. Dari masjid, alhamdulillah, dari Masjid Kuri Langit sebagai laporan kepada Kakak Anwil, Pak Bupati dan Andre Guruta, ada kurang lebih 135 panti asuhan, pondok tahfidz, rumah tahfidz, sampai pondok pesantren yang setiap bulan dari Masjid Modern Kuri Langit dikirimkan logistik untuk mendukung proses pendidikan. Banyak juga kekurangan, kami menyampaikan permohonan maaf. Tapi lebih dari itu kami memohon doa agar lebih banyak cita-cita anak yatim yang bisa terwujud dari tempat ini, lebih banyak cita-cita anak-anak fakir miskin bisa sekolah, anak-anak fakir miskin bisa lanjut kuliah, anak-anak kaum duafa bisa melanjutkan pendidikannya, lebih dari anak-anak orang kaya bisa lanjut ke luar negeri, bisa lanjut ke Timur Tengah, bahkan bisa lanjut menjadi, bukan hanya menjadi mahasiswa, tapi kelak menjadi pemimpin-pemimpin dunia, insya Allah. Dari recehan sampai transferan terwujud dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Alhamdulillah, kita juga bukan hanya mengandalkan donasi, tapi kita berusaha untuk membangun kemandirian pondok. Hari ini insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami meluncing produk masjid. Masjid bisa bikin sirup. Insya Allah ada sirup kita, sirup rasa pisang Ambon. Tidak lama, tidak kalah rasanya dengan yang 3 huruf. Masjid kita punya produk namanya beras Umarok. Mudah-mudahan nanti di Rujak juga sudah makan beras Umarok. Testimoni dari banyak pelanggan, alhamdulillah beras kita sangat enak dimakan, susah lama baru basi, pulen, dan insya Allah tidak dipoles. Sambutan Bupati baru oleh Bapak Insinyur Haji Suardi Saleh MSI. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Alhamdulillah di Masjid Kuri Langit semua bertanggung jawab ya, tanpa perintah dan sebagainya. Alhamdulillah, ini yang luar biasa. Dan saya sebenarnya masih ingat perjalanan Kuri Langit. Suatu ketika saya dari salat berjamaah di Masjid Agung, ya saya lupa tadi ada imam besar Masjid Agung. Untuk saya ingat Masjid Agung, saya diajak oleh Presiden Kuri Langit ketika itu mampir di tempatnya yang masih sangat sederhana, sewa butol di sekitar Pasar Lama. Tetapi kami melihat bahwa memang visinya jauh ke depan. Ketika itu walaupun masih sederhana tempatnya, tetapi aktivitasnya sudah luar biasa. Ketika itu saya diceritakan bahwa teman-teman yang bertugas di ambulans Kuri Langit misalnya mengantar yang akan dibantu jenazah sampai di Palu dan menerima 1 botol aqua saja, dia tidak bersedia. Ini yang luar biasa. Sampai-sampai saya bisi itu hari setelah pulang Kadis Kesehatan, saya bilang kau belajar di Kuri Langit bagaimana manajemen mengelola suatu ambulans. Ini yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita bisa buktikan progresnya. Satu ketika saya sama Pak Kanwil sebelum yang sekarang ini di Pondok Pesantren Mangposo, dia sampaikan bahwa salah satu ikon yang luar biasa Kabupaten Baru itu adalah keberadaan Masjid Modern Kuri Langit. Alhamdulillah. Dan
beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dan tentu seluruh komisioner Basnas mendapatkan kehormatan diundang oleh Basnas Republik Indonesia untuk mendapatkan 3 kategori penghargaan. 1 untuk Bupati dan 2 untuk Basnas Kabupaten Baru. Luar biasa. Ya. Untuk itu pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru dan terkhusus kepada Kurir Langit. Kenapa? Karena Kurir Langit salah satu UPZ yang kontribusinya cukup besar di Basnas Kabupaten Baru. Sehingga sesungguhnya penghargaan ini untuk Kurir Langit dan seluruh masyarakat Kabupaten Baru. Walaupun juga sedikit ada andilnya pemerintah Kabupaten Baru, karena Basnas ini bisa mendapatkan perolehan zakat, khususnya zakat mal ini juga dengan kebersamaan dengan pemerintah Kabupaten Baru. Kita mencoba yang dimulai dari Duruta memberikan keteladanan ketika baru saja dilantik, dia panggil semua komisioner bahwa ayo kita yang pertama menunjukkan keteladanan. Setelah itu kami pemerintah Kabupaten Baru memerintahkan kepada seluruh ASN agar gajinya setiap bulan itu dipotong 2,5%. Bahkan kemudian kita berikan namanya tunjangan tambahan penghasilan, itu juga dipotong 2,5%. Dan ternyata cuma awalnya saja yang berat. Setelah itu bulan kedua, bulan ketiga dia tidak rasa lagi bahwa ternyata dia sudah membayar zakat. Ini saya kira luar biasa. Sukani makaran makukue alumni berhasil nih beruntung masih. Ini kalau pagi masih berarti makukue tugas nalumen pada tosi isot masih. Makukanan agasan isot masih. Makara angadian. Agar biasa ngajian ngobrol mengaji, dekatania mengaji orang, dekat mengaji kita. Jadi itu bahasa Oriental seni pesantren ngajian. Coba kasih jawab, opana alim mapakwe, nekari nak pengaji. Jadi kita nak jauh mati waktu dalam ini, maka kita kami anak pengaji. Jadi ngajian, santrinya anak pengaji. Hadirin hadirat kesyukuran. Nah, apa hakikat kesyukuran itu? Kesyukuran itu mempunyai 3 rukun. Kopana pada biasa nih syukur dengan Tuhan. Agak ngenek nih karena rekor runtuki deceng atau makaran alhamdulillah genan. Depan. Kesyukuran itu mempunyai 3 rukun. Nanti ketiga rukun ini kita laksanakan, baru kita itu benar-benar bersyukur. Pertama ialah pengakuan atas nikmat itu dari atas. Syukur di langit. Pamosenar wangi 9 tahun sudah begini. Dibanding dengan Sulitan Arena, teman kita Kabupaten, di Pasar Lama. Sekarang sudah begini. Dan kita dengarkan tadi sudah berapa banyak. Setiap hari kedatangan tamu-tamu untuk melakukan studi banding mengenai pengelolaan masjid. Syukur kamarnya. Kita akui bahwasanya ini adalah dari Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, setelah pengakuan adalah disambut dengan perasaan gembira dan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dikali nak gagam ya, mereka tahu gagam ya. Ibu Rina ya ni agak yang nafkau, nampak ini berpoya-poya, nampak ini maga. Itu
bersyukur. Inti daripada kesyukuran itu adalah hukum ketiga, yaitu apa? Membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Kulimun rahmatul kaisna kesyukuran. Ya kaki pejabat, mungkin agen. Mungkin mereka memang kebijakan TV mapedisi baru tuh ya mereka mungkin ini mapedisi luka kalemu mau lima kasulat itu kesyukuran. Nah mereka kepungalan ke arah orang parah mungkin oke guys. Agak itu kalian dulu ngomong-ngomong ya efek juga membawa kebaikan kepada orang banyak. Jadi membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Untuk kita disana waktu itu dong pakai itu tahun 4 tahun. Begitulah semuanya. Mereka ketika kita mendapatkan harta, karena isal, yang dalam narampi, alena anaki presiden itu langit, zakatnya, infaknya, sedekahnya. Yang sampai hari ini adalah sangat menggembirakan itu lebih. Masyarakat itu berdua dengan ini saja, belum yang lain. Kelihatannya kita sudah mencoba membuktikan makna daripada kata baru. Maka al-baru tomaraja mapuji pulok desa. Al-baru tomaraja mapuji pulok desa. Nah, dalam melakukan itu satu bentuk kesyukuran. Kegiatan ini estimasinya menghadirkan 1.000 orang di Masjid Kurir Langit. Dari santri dan mahasantri, orang tua santri, jamaah, warga, perwakilan-perwakilan dari Kurir Langit daerah, serta tamu-tamu undangan. Jadi Kurir Langit ini bukan hanya ada di Baru, tapi ada di daerah lain juga. Tapi pusatnya di Baru. Buka puasa bersama di masjid Yang kami hormati Kepala Kantor. Dan untuk 1.000 orang buka puasa ini disiapkan prasmanan. Jadi bukan nasi kotak. Nah, ini salah satu bentuk upaya mengurangi sampah dari kotak dan plastik. Murni dari infak para donatur untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang kami himpun melalui program amal sosial Baitul Mal Masjid Modern Kurir Langit. Nah, kalau terkait program-program keumatan ini apa aja itu, ya kalau dijelaskan satu-satu di video kali ini kayaknya durasinya akan kepanjangan deh. Jadi bersabar aja dulu, kita buatkan konten lagi nanti terkait program-program keumatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayakan kemenangan dengan satu tambahan armada ambulans untuk Kurir Langit. Pada Ramadan kali ini, Masjid Modern Kurir Langit berikhtiar untuk mengajak kita semua terlibat dalam pengadaan 10.000 paket Al-Quran dan Iqra. Alhamdulillah. Cikali semuanya, waktu berbuka puasa sudah tiba, penyajian takjil juga sudah selesai. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan salat maghrib secara berjamaah. Ya, mungkin cikali bertanya kenapa salatnya di sini. Yap, harus disampaikan juga bahwa Masjid Modern Kurir Langit itu paling banter hanya memuat sekitar 200 sampai 250 jamaah. Jadi dengan undangan, dengan jamaah yang lebih banyak hari ini, maka
tempat sholat kita pindahkan ke halaman masjid. Dan malam ini juga bertepatan dengan 15 Ramadan. Kalau di daerah Bugis itu namanya malam kunut biasanya. Nah, ini setelah kunut tadi, salah satu ciri khasnya di pertengahan Ramadan itu ada kue apang, apem, ya kayak gini. Apa gak apang? Apang guys. Setelah acara penerimaan hadiah Semangat Ramadan akan dilanjutkan dengan salam-salaman. Ya, jadi malam ini juga sebenarnya adalah malam perpisahan. Santri-santri akan libur selama 4 pekan ke depan. Nanti ketemunya lagi setelah Lebaran. Jadi ini perpisahan dengan ustadz-ustazanya. Ya, jadi ini malam mereka juga dijemput sama orang tuanya masing-masing. Cikali-cikali semuanya, terima kasih sudah membersamai hingga di detik ini. Sehat ki selalu, bahagia ki selalu bersama keluarga, cepat ki dapat pasangan yang jomblo. Dan kita bersua kembali di konten-konten selanjutnya. Like, comment, subscribe ki di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.